أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada maghrib kali ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib kita berjamaah. Sebuah nikmat dalam kehidupan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Karena boleh jadi ada orang yang mungkin sudah berniat dengan kuat untuk mereka melaksanakan sholat maghrib, kiranya tak kesampaian karena ajal sudah datang. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan demi kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita dalam rangka kita berubudiyah kepada Allah, mudah-mudahan langkah kaki itu akan menjadi bekas-bekas yang akan kita tinggalkan di alam dunia ini. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melihat di dalam suatu athar atau yang disebut dengan perkataan dari salah seorang sahabat Rasul. Sahabat Rasul sekaligus sebagai menantu daripada Rasulullah. Kalaulah sahabat yang mengatakan sebuah kata nasihat, tentu nasihat itu tidak akan jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad. Karena Ali tentulah dapat ilmu itu daripada Rasulullah. Apa nasihat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib? Pertama, Ali menyebutkan adalah inna min na'imid dunya yakfikal Islam ni'mah. Kumpulkanlah sesungguhnya dari sekian banyak kenikmatan, kata Ali. Dalam Islam kenikmatan itu bermacam ragam bentuknya. Terlepas kita dari bermacam ragam sebuah kenikmatan itu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah juga mengatakan kalimat yang sama tentang berbicara tentang nikmat. Ada yang disebut nikmat itu mutallaqah, ada yang disebut nikmat itu muqayyadah, ada yang bersifat hakiki, ada yang bersifat nikmat itu dalam kehidupan kita yang bersifat nisbi. Jadi kalau yang disebut sifatnya nisbi, berarti nikmat itu adalah ketika kita sudah berpulang wafat, nikmat itu tinggal saja di dunia. Tapi kalau disebut dengan nikmat yang hakiki, walaupun kita sudah meninggalkan dunia, nikmat itu tetap berlanjut di dunia. Nah, kita yang kita cari di dunia ini nikmat yang bersifat nisbi atau hakiki. Tentu orang akan mencari nikmat itu yang hakiki. Nah, ibu bapak yang berbahagia, kalau disebut nikmat yang hakiki, artinya kita nanti di dunia kita juga mendapatkan sebuah nikmat itu
sampai kita nanti berada di akhirat. Makanya Ali menyebut, Bapak Ibu yang berbahagia, inna min na'imid dunya yakfikal Islam ni'mah. Sesungguhnya dari sekian banyak kenikmatan yang ada di alam dunia ini, yakfikal Islam ni'mah. Kalau disebut yakfi, berarti tidak ada nikmat yang lain kecuali cukup itu sajalah, kata Ali. Apa nikmat itu? Islam. Jadi nikmat kita, Bapak Ibu, ketika kita hidup dalam keadaan menjadi seorang muslim, adalah itu sebuah kenikmatan yang terbesar, kata Ali. Jadi kalau disebut Islam sebuah nikmat terbesar, tentu ada sebagai dalil untuk dijadikan sebagai pokok pembicaraan. Apa yang disebutkan Ali? Nah, jadi kalau disebut Islam sebuah nikmat kebesaran yang paling besar bagi kita, beruntung awak masih dalam keadaan muslim. Alasannya apa? Pertama adalah dalam surah yang kelima. Surah yang kelima itu surah Al-Maidah, di penghujung ayat, di ayat yang ketiga. Apa kata Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ada tiga hal yang disebut di dalam ayat yang di penghujung ini. Pertama adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu yang pertama. Pada hari ini, kata Allah, aku sempurnakan bagimu agama. Jadi pada hari ini, yang maksud itu adalah ketika Nabi sudah melakukan haji wada, haji perpisahan sebelum orang meninggalkan Ka'bah, maka disebut wada. Pada hari itu, al-yawma akmaltu lakum, aku sempurnakan bagimu. Apa yang disempurnakan? Dinakum, agama. Jadi agama Islam itu, Bapak Ibu, bukan agama kurang, agama yang sudah disebut dengan akmal, sempurna. Kalau disebut sempurna, di atas itu lagi paripurna. Kalau disebut sempurna, Bapak Ibu, berarti tidak ada cacatnya. Boleh saya lihat, Bapak Ibu, Islam itu dari yang ketek sampai yang gadang itu sempurna. Kemudian lagi apa? Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan bagimu itu apa? Ni'mati, nikmat. Berarti nikmat yang masuk ke dalam orang yang Islam lah cukup. Cukup Bapak, tidak kurang. Berarti nikmat manusia yang diberikan Allah tidak ada kurang lagi dalam Islam. Nikmat itu sudah cukup. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redoi, kata Allah, Islam itu sebagai agama. Jadi kalau disebut Islam itu nikmat yang telah dicukupkan Allah, Islam itu adalah sebagai agama yang telah sempurna, yang telah diredoi oleh Allah. Apa kata seorang mu'alaf yang mengejar, mengajar aku di Islam lagi, namun sajalah jalin Islam. Aslama yuslimu islaman, tunduk patuh selamat. Jadi orang yang dalam Islam itu orang yang selamat. Selamat dari apa? Selamatnya dari musyrik, selamat dia daripada kafir, selamat dia daripada bentuk kemunafikan. Jadi kalaulah awak termasuk muslim, Bapak Ibu, itulah terselamatkan. Kalau dalam Al-Quran disebut oleh Allah dalam surah Ali Imran, apa kata Allah? Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum, jangan awak mati, jangan kita berpulang kecuali mati kita itu dalam keadaan muslim. Dalam surah Ali Imran ayat 85, apa kata Allah? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari agama selain daripada Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak diterima darinya agama itu, wa huwa fil akhirati minal khasirin,
besok di akhirat kata Allah merugi. Sudahlah merugi Bapak Ibu, di akhirat termasuk orang yang merugi nanti. Banyak ayat yang mendukungnya. Apalagi inna dina indallahil, langsung disebutkan Pak, sesungguhnya agama di sisi Allah itu cuma Islam. Islam itu patuh, tunduk. Pokoknya orang-orang dalam Islam itu patuh sajalah kepada Allah. Makanya Ibu Bapak yang berbagi. Apalagi kemudian Islam itu disebut dengan adinun nasihat. Islam itu adalah agama nasihat. Jadi orang Islam itu selalu mengingatkan. Makanya disebut dengan wasiat. Perhatikan wasiat di dalam surah Al-Baqarah ayat 100 yang ke-32. Ketika Nabi Ibrahim memberikan wasiat itu kepada anaknya dan juga Yakub kepada anaknya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu untuk anaknya. Wa Yaqubu, dan juga Yakub menyampaikan kepada anaknya, ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Nabi Ibrahim diberikan wasiat nasihat kepada anaknya, kemudian Yakub kepada anaknya. Apa katanya? Innallaha astafa alaikum, Allah pilih agama ini untukmu. Agama yang dimaksud itu adalah agamanya Ibrahim, pepilihan untuk kamu. Innallaha astafa alaikumuddin. Apa kata Yakub kepadanya? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Makanya apa kata Yakub kepada anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Wahai nak, apa yang kau sembah setelah aku tiada nantinya? Apa jawaban dari anaknya? Qalu na'budullah. Makanya disebut na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan menyembah Tuhan engkau dan Tuhan bapak engkau. Artinya Tuhan siapa? Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak. Kemudian apa di penghujung ayat? Ilahan wahid, kepada Tuhan yang esa, yang satu. Kemudian apa kata Allah? Nahnu lahu muslimun. Kami termasuk orang-orang muslim. Berarti nabi-nabi dulu telah mengingatkan kepada anaknya, jangan mati kecuali kau mati dalam keadaan muslim. Itu saja Bapak Ibu yang dapat aku sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.